Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semuanya. Pemirsa, dalam kesempatan bahagia ini bertemu kembali dengan saya Edi Susiadi Purnama dari Markas Besar Studio 9 SMP Negeri 1 Adimulyo akan membawakan acara talkshow dengan judul pemanfaatan rumah belajar. Acara ini bisa terselenggara, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PGRI Cabang Adimulyo, Bapak Susiswanto, dan juga yang sudah hadir di studio, ada beliau Bapak Fajar Sugiarto, SPD MPD, Korwil Cam Bidik Kecamatan Adimulyo, dan Ibu Daryati, serta narasumber kita Ibu Agus Wiji Utami dari SD Negeri 1 Sidomulyo. SD Negeri Sidomulyo. Oke, terima kasih. Ibu Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan yang bahagia ini, biar para pemirsa bisa mengerti, mendalami lebih jauh tentang pemanfaatan rumah belajar. Seperti apa konsepnya dan sebagainya nanti akan kita ulas bersama, terutama kita membutuhkan pencerahan dari Ibu Agus. Siap Ibu Agus? Insya Allah siap berbagi. Oke, terima kasih. Ini akan mengambil tema mengukir pembelajaran berkualitas dengan keris, di mana keris ini mempunyai arti adalah kolaboratif, efektif, reflektif, inovatif, dan sistemik. Mari Ibu Bapak, seluruh pemirsa yang berbahagia, kita dengarkan dulu perkenalan dari Ibu Agus Wiji Utami. Monggo silakan mengenalkan diri dulu, Ibu. Terima kasih Pak Edi. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Agus Wiji Utami. Saya guru dari SD Negeri Sidomulyo. Saat ini saya sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Jawa Tengah. Untuk sebelumnya, saya juga menjadi sahabat rumah belajar pada tahun 2019 dan saat ini mengulang kembali menjadi sahabat rumah belajar pada tahun 2021. Oke, terima kasih Ibu Agus. Ini melihat perjalanan Ibu Agus selama menjadi duta rumah belajar, tentu banyak suka dukanya. Nah, ini akan langsung masuk saja. Kita biar tahu, mungkin bisa dijelaskan seperti apakah sih rumah belajar itu. Terima kasih Bapak. Rumah belajar merupakan portal pembelajaran milik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang menyediakan berbagai bahan pembelajaran serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Portal rumah belajar sendiri sebenarnya sudah mulai dicanangkan sejak tahun 2008, tetapi diluncurkan secara resmi mulai tanggal 15 Juli tahun 2011. Sehingga sampai saat ini sudah sekitar 10 tahun. Untuk portal pembelajaran rumah belajar sendiri dikelola oleh Pusdatin, Pusat Data Teknologi dan Informasi, yang itu juga di bawah naungan kementerian. Untuk rumah belajar ini dapat diakses secara gratis oleh semua pihak. Bapak Ibu juga bisa untuk mengaksesnya melalui web dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Terima kasih Ibu Agus Ji. Ini kan tadi rumah belajar sudah berdiri sejak tahun 2011. Jangka waktu sudah sedemikian 10 lama. tahun. Berarti konten-konten isi di dalamnya sudah semakin lengkap, semakin kompleks. Oke, mungkin dari rumah belajar itu sebenarnya siapa saja sih yang dapat mengakses rumah belajar itu? Rumah belajar itu bisa diakses oleh semuanya, baik dari guru, siswa, orang tua, bahkan masyarakat umum.
Dan ini isinya juga tidak hanya untuk pembelajaran SD, tetapi untuk semua jenjang, mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat. Oke, baik, terima kasih Bu Wiji. Nah, terus untuk mengaksesnya gimana? Jadi itu kan berupa portal ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa bagaimana sih cara mengakses rumah belajar tersebut. Untuk mengakses rumah belajar bisa dilakukan dengan dua moda, yaitu bisa daring atau online, dan juga bisa secara offline atau luring. Kalau menggunakan daring, secara daring, Bapak Ibu bisa mengakses di alamat belajar.kemdikbud.go.id. Ketika Bapak sudah mulai membuka, mengklik, maka akan muncul beberapa fitur yang ada di dalamnya, sehingga dapat langsung digunakan. Kemudian, untuk mengakses secara offline, itu bisa dengan mengunduh aplikasinya, atau ada juga mengunduh VHD rumah belajar. Dan ini ada pengalaman dari SD saya. Saat itu tahun 2019 menerima pos afirmasi, mendapatkan bantuan 21 tablet afirmasi, dan juga ada seperangkat rumah belajar secara offline, sehingga ada hard disk dan di dalamnya sudah ada rumah belajar secara offline. Kalaupun nanti Bapak Ibu mau mengunduh langsung dari rumah belajar versi online juga bisa. Nanti tinggal masuk, kolom unduh juga sudah tersedia, tinggal nanti bisa diberikan kepada murid secara offline ketika pembelajaran. Oke, terima kasih. Demikian lengkap sudah. Mungkin Ibu bisa menceritakan juga terkait dengan fitur-fitur apa saja sih yang ada di rumah belajar, biar pemirsa lebih paham dan nantinya akan lebih tertarik. Silakan Ibu. Fitur pada rumah belajar itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada fitur utama dan juga fitur pendukung. Untuk fitur utama ada sumber belajar. Sumber belajar di sini menyediakan berbagai bahan untuk pembelajaran. Misalkan ada berupa teks, kemudian ada juga berupa audio, video, dan juga MPI atau multimedia pembelajaran interaktif atau laman interaktif. Kemudian selain sumber belajar juga ada bank soal. Bank soal itu berisi kumpulan soal-soal untuk evaluasi, bisa digunakan untuk soal latihan atau soal penilaian harian atau juga soal ujian. Kemudian ada juga kelas maya atau kelas digital. Kelas maya ini merupakan LMS-nya dari rumah belajar, sehingga memungkinkan guru dan murid untuk melakukan pembelajaran secara virtual. Selanjutnya juga ada laboratorium maya. Nah, ini mungkin menjadi solusi ketika sekolah belum memiliki laboratorium, dapat menggunakan fitur laboratorium maya. Pada fitur ini akan disajikan simulasi praktikum. Misalkan praktikum untuk rangkaian listrik atau untuk gerak parabola itu juga tersedia. Untuk fitur laboratorium cukup banyak, tapi mungkin lebih banyak untuk SMP, jenjang SMP dan SMA. Tetapi memang walaupun jenjang SMP atau SMA, mungkin ada beberapa yang bisa digunakan di jenjang SD. Contohnya tadi seperti rangkaian listrik itu kan juga ada materi di SD. Selain itu, ada juga fitur lainnya seperti peta budaya. Dari namanya berarti kita sudah bisa memperkirakan bahwa fitur peta budaya berarti memberikan informasi mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada juga fitur BSE, buku sekolah elektronik, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengunduh buku siswa maupun buku guru dari fitur BSE. Kemudian juga ada fitur karya bahasa dan sastra. Ini juga dapat
sebagai tempat untuk para kontributor, Bapak Ibu guru untuk mengirimkan karyanya berupa puisi ataupun prosa. Ada juga fitur wahana jelajah angkasa sehingga murid-murid bisa mengeksplor angkasa luar seperti satelit ataupun nanti planet-planet dan karakteristiknya. Kemudian ada juga fitur terbaru sebenarnya ini, ada fitur EduGame dan juga AR atau Augmented Reality. Oh ya, ada satu lagi yaitu Blok Pena. Blok Pena itu merupakan fitur dari rumah belajar yang nanti para Bapak Ibu guru kontributor bisa mengirimkan artikel ataupun berita, opini ataupun praktik baik lainnya. Kemudian untuk fitur lainnya itu juga nanti bisa disambungkan atau terintegrasi dengan produk Pusdatin lainnya. Jadi nyambung dengan produk Pusdatin lainnya, seperti ada juga TV edukasi, kemudian ada juga mobile edukasi, ada suara edukasi juga. Demikian Bapak. Jadi saya pikir fitur di rumah belajar itu sudah sangat banyak dan lengkap. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan secara lengkap terkait dengan fitur serta bagaimana cara mengakses serta apa itu rumah belajar. Untuk mendalami lebih jauh lagi, tunggu sesaat, kita break dulu. Terima kasih pemirsa, ketemu lagi. Mari kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Ibu Agus Wiji Utami dari SDN Sidomulyo. Terkait dengan pemanfaatan rumah belajar, ini Ibu Agus, kita tahu anak-anak kita kan suka main game. Iya kan, suka main game, apalagi di masa-masa PJJ kemarin, itu di sela-sela itu pasti anak lebih menyukai game. Nah sekarang karena banyak tersedia pembelajaran juga yang berbasis game, tidak hanya game-game yang sudah konvensional maupun game-game yang berbayar seperti itu. Nah apakah ini juga tersedia di rumah belajar itu, terutama yang pembelajaran yang berbasis game? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan. Pada rumah belajar terdapat fitur EduGame Bapak. Jadi fitur EduGame ini berisi game interaktif yang nanti materinya tentu berkaitan dengan pendidikan ataupun materi konsep dasar ya, konsep dasar dari sebuah materi yang disajikan. EduGame ini tentu nanti membuat siswa merasa seperti sedang bermain game, tidak merasa seperti belajar. Padahal ya tentunya mereka belajar tetapi sambil bermain seperti itu. Terima kasih. Demikian pemirsa, jadi
di dalam rumah belajar pun sudah tersedia EduGame. Nah, sekarang ini hal yang menarik, karena siapa sih yang bisa menjadi kontributor untuk ini? Jadi untuk rumah belajar, siapa sih yang bisa menjadi kontributor? Apakah saya saja atau siapa atau dari pihak mana? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Untuk kontributor itu sebenarnya siapa saja. Nah, untuk kontributor ini sebenarnya dari Pusdatin itu juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di mana kegiatan tersebut mengharuskan pesertanya untuk mengunggah hasil karyanya di rumah belajar, sehingga konten-konten yang ada di rumah belajar itu semakin banyak. Nah, misalkan saja untuk kegiatan pembatik, saat ini saya mengikuti pembatik level 4 atau 30 besar Provinsi Jawa Tengah, di mana dari level sebelumnya itu juga ada penugasan untuk membuat seperti video ataupun membuat MPI, media pembelajaran interaktif, yang penugasannya itu harus diunggah di rumah belajar. Tetapi apakah hanya para peserta pembatik? Tentu tidak. Guru secara umum pun juga bisa menjadi kontributor di rumah belajar. Untuk kontributor di sini tidak hanya untuk mengisi di fitur sumber belajar, tetapi juga bisa mengisi di fitur lainnya seperti blok pena tadi ya, untuk berbagi praktik baik. Guru bisa membagikan hasil praktik baiknya berupa artikel ataupun yang lainnya di blok pena. Selain itu, tidak hanya di blok pena, juga bisa di bank soal. Kontributor untuk bank soal itu juga sudah semakin banyak, tetapi tentu masih sangat lebih baik kalau bertambah. Jadi untuk bank soal nanti bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan dan juga kuncinya di bank soal, sehingga anak-anak juga memiliki referensi yang banyak terkait dengan soal. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih sudah semakin jelas terkait dengan pemanfaatan rumah belajar. Nah, sekarang gini, Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman yang sudah diperoleh rekan-rekan dari yang lain, bagaimana ketika guru menggunakan pemanfaatan rumah belajar itu, tanggapan siswanya gimana? Apa yang sudah mereka dapatkan ketika gurunya sudah memakai pemanfaatan seperti itu? Untuk pemanfaatan rumah belajar, seperti hari kemarin saya sudah mempraktikkan salah satu fitur di rumah belajar, yaitu fitur AR, Augmented Reality. Untuk bagaimana respon siswa, tentu karena ini juga hal baru bagi siswa saya, itu mereka sangat antusias, bersemangat ya untuk mempelajari ataupun belajar dari fitur AR ini. Fitur AR ini adalah fitur yang menyajikan objek di layar, jadi terlihat seperti 2 dimensi ataupun 3 dimensi keluar dari layar gawai. Kemarin saya dan anak-anak kelas 4 mempraktikkan untuk materi bagian-bagian tubuh hewan. Tidak hanya itu, ada materi lainnya sebenarnya di rumah belajar, tetapi karena saya memilih juga yang sesuai dengan kelas saya, materi tersebut. Anak-anak itu antusias sampai ada yang ingin mencoba lagi Bu, karena di fitur itu juga tersedia berbagai hewan ya untuk dipelajari. Tidak hanya AR, tapi juga ada penjelasannya, ada teksnya juga, dan juga ada soal latihan juga di fitur AR tersebut. Sehingga setelah anak itu mengamati bentuknya, mengetahui ciri-cirinya, fungsi dari bagian tubuhnya, lalu mereka melanjutkan untuk mengerjakan latihan. Tapi karena kemarin terbatas untuk koneksi, kemarin saya juga sempat mengunduh sendiri menggunakan gawai saya. Karena untuk AR ini Pak, kita harus menyediakan
gawai untuk menginstal aplikasinya dan juga harus mengunduh markernya. Jadi harus disediakan dulu agar nanti smartphone-nya itu gawainya digunakan untuk men-scan markernya. Contohnya di sini saya membawa satu contoh, Bapak. Silakan, bisa ditunjukkan ke pemirsa. Ini namanya adalah marker. Di sini saya hanya memberikan dua contoh. Di sini ada kucing dan juga ada gurita. Nah, kemudian di gawai saya sudah saya install dengan aplikasinya AR Hewan. Kemudian saya buka. Nanti di sini ada petunjuk penggunaannya juga. Di sini. Nah, kita bisa mulai dengan klik mulai. Nah, tunggu proses loading. Nah, ini juga disertai dengan penjelasan, ada suaranya juga. Bagaimana bentuk dan fungsi dari tubuh hewan tersebut secara virtual? Secara virtual, Ayo klik pada tombol pada masing-masing hewan dan mulai belajar. kita mulai klik dengan klik kucingnya. Kemudian kita paskan atau scan dari markernya ini. Markernya kita scan. Nah, itu akan muncul. Mungkin di layar HP tidak terlihat, tapi kalau kita melihat langsung, ini sudah terlihat kucingnya. Kucingnya ini bisa bergerak-bergerak. Ini juga bisa diperbesar juga, terus bisa diklik tampilan nanti. Oke. Nanti dengan mengklik tampil ini, nanti anak-anak bisa belajar di titik-titiknya itu bisa diklik. Diklik terus ada penjelasan di masing-masing bagian tubuh hewan tersebut. Setelah itu, kemarin kalau saya yang dilakukan di kelas saya, setiap anak itu maju dengan men-scan hewan yang berbeda-beda. Kemudian mereka maju untuk menceritakan, karena kemarin kan yang maju satu persatu kan mungkin tidak bisa dilihat semuanya. Jadi saling berbagi, menceritakan tadi melihat hewan apa, bagian tubuhnya apa saja, fungsinya apa saja, seperti itu. Jadi anak-anak antusias untuk Oke, terima kasih. Demikian menarik adanya augmented reality AR bisa merubah dari 2 dimensi menjadi seperti tiga dimensi semut di layar. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan pemirsa semuanya, dan mari kita break sejenak. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana menjadi sahabat rumah belajar. Silakan.
kembali bersama kami dari Studio 9 SMP Negeri 1 Adimulyo. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ibu Agus Wiji Utami dari SD Negeri Sido Mulyo terkait dengan pemanfaatan rumah belajar. Kita lanjut ya Bu ya. Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah dengan AR-nya, augmented reality-nya. Nah, sekarang di awal-awal Ibu tadi menyapa pemirsa dengan sahabat rumah belajar. Kita ingin tahu, sahabat rumah belajar itu apa sih yang dimaksud dengan itu? Mungkin kita nanti akan menjadi sahabat rumah belajar juga. Silakan Ibu. Sahabat rumah belajar atau disingkat SRB itu adalah peserta pembatik level 4 di setiap provinsi atau terdapat sekitar 30 orang di setiap provinsi di setiap tahunnya. Contohnya untuk saat ini saya mengenakan rompi sahabat rumah belajar. Nah, rompi ini diberikan dari Pusdatin kepada peserta pembatik level 4. Untuk tahun-tahun sebelumnya juga ada, tetapi memang setiap tahun memiliki warna yang berbeda. Untuk tahun ini, alhamdulillah ini juga warna yang bagus, warna biru. Untuk sahabat rumah belajar sendiri, di sini nanti dari 30 besar di setiap provinsi akan diambil menjadi satu yang disebut sebagai Duta Rumah Belajar. Untuk Jawa Tengah, Duta Rumah Belajar tahun 2017 yaitu ada Bapak Tugijo dari Semarang, guru SMP. Kemudian tahun 2018 ada Pak Fahrudin Sujarwo dari Sragen. Kemudian tahun 2019 Jawa Tengah ada 2 Duta Rumah Belajar yaitu Bu Asih Prihatin dari Wonosobo dan juga Pak Kelik Ian Pradana dari SMP Temanggung. Kemudian pada tahun 2020, ini juga guru SMP, Pak Upik Setiawan dari Jepara. Dan untuk tahun ini, 2021, belum ditentukan karena masih proses berjalan. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya terkait sahabat rumah belajar. Berarti kami itu sudah sampai level 1, 2, 3, 4 itu miliknya khususnya hanya itu. Berarti kalau ibu bapak guru yang lain ingin menjadi sahabat rumah belajar berarti harus melalui tahap-tahapan yang sudah dilalui oleh ibu seperti itu ya Bu ya? Iya. Sebenarnya semuanya bisa sih sebagai sahabat rumah belajar, cuma secara lebih khusus itu memang untuk pembatik yang sudah sampai di level 4. Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan sahabat rumah belajar, itu termasuk yang Ibu Agus Wiji Utami yang sedang dijalani saat ini tugasnya itu apa? Secara umum maupun secara khusus mungkin. Sahabat rumah belajar, tugas utamanya yaitu karena sebagai perpanjangan tangan dari Pusdatin, tentu adalah menyosialisasikan rumah belajar di daerah masing-masing ataupun membumikan rumah belajar. Karena tadi walaupun dari tahun 2011 sudah ada sampai saat ini 2021 sudah 10 tahun, mungkin saja masih ada yang belum mengenal rumah belajar. Sehingga memang tugas kami untuk menyosialisasikan rumah belajar. Selain itu, kami juga bertugas untuk mengisi konten untuk fitur di rumah belajar. Oke Ibu, semoga tugas-tugas yang akan diemban dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Terakhir, untuk harapannya Ibu terkait dengan pemanfaatan rumah belajar ini, mungkin bisa disampaikan harapan dari Ibu? Untuk harapan saya berharap guru-guru khususnya di wilayah Adimulyo ataupun di wilayah Kebumen ataupun lebih luas lagi di Indonesia untuk dapat menggunakan rumah belajar dalam pembelajaran.
Beragamnya fitur-fitur, lengkapnya konten yang tersedia di rumah belajar diharapkan juga dapat memenuhi kebutuhan murid. Karena kebutuhan murid dalam proses pembelajaran juga berbeda, bisa disesuaikan dengan profil belajar mereka. Atau bisa kita sebut pembelajaran diferensiasi. Karena di rumah belajar tersedia berbagai macam media pembelajaran, tidak hanya video, tapi ada teks, ada audio, game, laman interaktif. Untuk harapan selanjutnya, saya juga berharap semoga rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen, untuk dapat mengikuti pembatik di tahun depan, tahun 2022. Karena pembatik itu diadakan setiap tahun dan berjenjang dari level 1 hingga level 4. Agar semakin banyak sahabat rumah belajar di wilayah Kebumen dan semakin banyak yang menggunakan, tentu juga berdampak positif pada murid. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Agus Wiji Utami. Demikian penjelasan terkait dengan rumah belajar. Berarti kalau saya ya sahabatnya sahabat rumah belajar, termasuk Ibu Bapak hadirin yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kecamatan Adimulyo. Tanpa terasa pemirsa, talkshow pemanfaatan rumah belajar ini sudah masuki fase akhir. Sebagaimana kita nikmati bersama sajian tadi, ini jika nantinya benar-benar bisa diterapkan dan bisa dinikmati oleh semua ibu bapak guru mulai dari jenjang PAUD, TK sampai juga dengan perguruan tinggi ya Bu ya, khususnya sampai dengan SMA begitu. Iya. Nah, ini benar-benar bisa mengukir untuk pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tema kita tadi di awal, yaitu mengukir pembelajaran berkualitas dengan keris. Jadi kami harapkan juga ibu bapak, terutama ibu bapak guru dimanapun bapak berada, mari kita gunakan keris. Keris ini adalah kolaboratif, efektif, reflektif, inovatif, dan sistemik. Pemirsa, sampai di sini talkshow pemanfaatan rumah belajar pada edisi hari ini dari Markas Studio 9 SMP Negeri 1 Adimulyo, senantiasa selalu mengajak, mari kita manfaatkan rumah belajar yang sudah disiapkan oleh para kontributor-kontributor dari sahabat rumah belajar itu, karena kita bisa belajar di mana saja, belajar kapan saja, dan belajar oleh siapa saja. Ibu bapak, demikian, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman di jajaran pengurus PGRI Cabang Adimulyo, teman-teman di ibu bapak yang kami hormati, Korwil Cam Bidik Kecamatan Adimulyo, dan juga rekan-rekan guru di mana bapak berada. Terima kasih. Selalu sehat, semangat, tetap sehat, tetap berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.